Open Voice kembali lagi bersama kita. Aku Nabila Dan aku Fatika di program Lika-Liku Mahasiswa atau Limau. Betul sekali. Nah, jadi program Lika-Liku Mahasiswa ini episode pertama ya? Iya. Salah satu perdana konten kita nih. Yep. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Kalau Lika-Liku Mahasiswa berarti kita harusnya ngebahas tentang hal yang berbau mahasiswa dong. Betul Salah sekali. satunya apa? Magang. Iya. Gak ada di skrip ya. Itu salah satunya magang. Dan teteh-teteh ini, udah disebutin teteh-teteh berarti Iya. pasti banyak. Iya pasti. Nah kira-kira apa sih, ada yang penasaran nggak kita ngundang siapa nih? Terus dari jurusan apa? Mungkin langsung aja kali ya Bil ya, kita Kenalin dulu lah. Iya sih, kenalin dulu. Tak kenal sama kata sayang, kalau udah sayang ya ditinggal. Duh, itu dari pengalaman ya. Jadi teteh-teteh ini, ya teteh-teteh ini dari dua-duanya kebetulan dari angkatan 2018 dan ikut 2 program magang yang berbeda. Iya. Nah, seperti yang kalian tahu, CDC juga mewadahi program magang yang ada di Universitas Komputer Indonesia, dan yang ikut program magang itu bisa dari banyak, Dari jurusan apapun. iya, dari jurusan apapun. Hmm. Dan si programnya tuh yang ngadain tuh ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta dan lain sebagainya. Tuh. Dan kebetulan yang kita undang hari ini adalah salah satu program yang diselenggarakan diselenggarakan oleh organisasi BUMN, yaitu Forum Human Capital Indonesia atau FHCI. Iya. Di FHCI ini kan mereka itu penyelenggara program magang yang bersertifikat BUMN. Jadi mitranya pun pasti mitra yang dari BUMN. Iya. Jadi Unicom sendiri di program FHCI ini baru ngikutin dari tahun 2019 nih. Oh, baru banget ya. Iya, baru banget. Baru Dan 3 tahun berarti iya, ya. baru 3 tahun. Dan dari 2019 sampai 2021 selama 3 periode itu baru 5 orang yang keterima. Itu yang seluruh diterima. Indonesia atau Unicom aja Unicom nih? lah. Indonesia mah atuh kebanyakan Bu. Iya, bener. Nah, di Unicom itu baru 5 orang loh, dan teteh ini keterima. Gila, keren Salah banget gak sih? satunya, iya, Iya, benar-benar. salah satunya yang keterima. Teteh ini keterima di tahun 2020 2021 selama 6 bulan kan programnya. Dari, tahu gak berapa peserta yang ikutan program ini? 1000-an? 300-an? Nggak nyampe sih. Kalau di Unicom kan mahasiswanya Oh, juga benar. tapi itu tetap banyak loh. Soalnya yang daftar program ini tuh 360-an. Dan yang terima cuma 5 orang. Iya, selama 3 periode. Oke. Jadi kayak satu semester seleksinya- tuh kayak satu semester satu dong yang keterima. Berarti susah apa dong itu seleksinya? Iya sih, Kayak kebayang keren gak ya, sih? Parah. Udah kayaknya satu lagi nih, siapa lagi Bil? Satu Ya, lagi satu spill. lagi, Aku udah penasaran. pasti kalian udah pada tahu kan program Kampus Merdeka Iya yang dong. sangat digembor-gemborkan oleh pemerintah. Mm-mm. Dan salah satunya adalah yang kita undang ini hari ini. Dan beliau juga ikut di program MBKM. Ikutnya tuh di program MSIB, yaitu magang studi independen bersertifikat. Dan dari 371 mahasiswa Unicom yang diterima tuh cuma 15 mahasiswa Oke, sedikit dari program juga ya itu. Iya, salah seleksinya. sedikit sih, berarti pasti susah banget kan. Kayak keren gak sih? Parah. Makanya udah Banget. langsung aja kita. Aduh, pengen langsung tanya aku tuh. Ya, tanya dong, harus. Iya. Kalau gitu kita langsung aja. Yang tadi ikut program dari FHC ini siapa? Teh Miranda. Halo Teteh. Halo. Teh Miranda tuh. Iya benar. Teh Miranda tuh dari Prodi Manajemen ya, angkatan 2018. benar. Iya. Dan satu lagi ada Teh Meli. Halo Teteh. Dari Prodi Akuntansi angkatan 2018. Tahun di atas kita. Iya. Kerennya deh. Keren banget. Ya Allah, itu sekarang masih di sini. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dikeluarin kan, aduh, nggak dapat konsumsi. Ke topik. Ya, oke. Teteh boleh, mungkin teteh boleh apa dulu sekalian perkenalan buat Akang Teteh dan teman-teman yang nonton. Iya. Oke, hai teman-teman, aku Meli dari Prodi Akuntansi. Saat ini lagi ikut program magang Kampus Merdeka. Salam kenal. Salam kenal Teteh. Hai, nama aku Miranda Papahan dari
prodi manajemen, dan sekarang tuh aku udah beres magangnya di FHCI itu. Keren sih. Kalau Teh Sekarang kita tim punya Hore, penonton guys. iya. Kalau Teh Meli berarti masih berlanjut? Iya, magangnya? masih berlangsung maganya sampai sekarang. 18 Februari. 18 Februari tahun depan. Iya, tuh. Iya. Tahun depan kan tinggal besok ya. Oh iya. Lanjut. Iya. Nah, Mungkin Teteh boleh ceritain dong Teteh magangnya sebagai apa dan masuk di mana gitu. iya, Magangnya di di apa? di mitra yang mana? Boleh mungkin dari Teh Ah. Meli. Kalau aku magang di bagian akunting, mitranya itu di PT Sumber Alvaria Trijaya atau lebih dikenal Alfamart. Kalau aku magangnya di perusahaan PT Kereta Api Indonesia, bagian CDP itu bisnis. Oh. Berarti itu ngapain Teh bagian bisnis gitu? Kalau aku kan kebetulan waktu magangnya online ya. Oh iya. Jadi kita tuh setiap pesertanya itu Mm-mm. cuman nge-analisis aja, analisis bisnis. Kan online. Itu Ya. kalau online magang secara online itu ada struggle-nya sendiri nggak Teh? Struggle-nya ada lah ya Ya pasti. pasti sih. Dalam apa ini? Dalam Apa sih? dalam mungkin- apa aja Teh? Iya, sama kan magang itu Tete sendirian itunya kerjanya atau maksudnya Peserta magang itu iya, sendiri. peserta magangnya atau gimana? enggak sih, kalau kita di kelompok itu. Hmm. Nah, waktu aku ada 5 orang kelompok Mm-mm. dari Universitas Polban Mm-mm. sama Universitas Pos Indonesia itu. Oh, iya. Dan aku sendiri di Unicom. Hmm. Jadi kita tuh diperkelompokkan, Mm-mm. tapi setiap orang itu beda bagian-bagian. Oh, dan Kayak Teh aku di bagiannya bisnis. Tapi nanti di saat absen itu kita tuh nyatu lagi jadi satu room gitu. Nah, untuk struggle gitu kan, Mm. kayak kan aku waktu pas magang tuh sembari kuliah kan. Mm-mm. Nah, jadi suka bentrok gitu loh pas absen sore sama absen paginya Ah, tuh. itu kayaknya sangat struggle ya. Itu sambil kuliah mah Iya. aduh, sangat susah sih. Kalau Teh Meli gimana? Kerjanya sebagai apa dan di mana juga? Tadi kan udah. Udah ya. Sebagai Ngapain aja? Iya, ngapain aja maksudnya. Nah, kalau bagian akunting ya secara umum ya Ngitung. ngurusin laporan keuangan, selalu ngitung sih. no. Jadi kebetulan di tempatnya itu di bagian akunting franchise. Jadi mungkin beberapa orang belum tahu kalau Alfamart itu ada buka usaha franchise. Jadi franchise. toko-toko yang kalian lihat, toko Alfamart yang kalian lihat itu tidak seluruhnya itu dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya sendiri, tapi bisa dimiliki oleh orang lain atau franchisee. Nah, saya itu di bagian akunting franchise. Jadi kebetulan kalau magang kampus Merdeka itu kita punya project yang harus diselesain. Iya, aku Ya, tahu. nah di bagian akunting franchise ini kita dikasih 4 program kerja atau 4 project. Yang pertama itu edukasi laporan keuangan kepada franchisee, karena yang buka franchise Alfamart kan pasti awalnya nggak tahu dong cara baca laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu gimana. Jadi kita tuh harus lakukan edukasi terhadap franchisee itu tersebut. Lalu yang kedua itu bikin laporan aktiva, bikin analisis toko rugi. Kalau misalkan ada toko franchise yang rugi, jadi kita harus tahu kenapa penyebab si toko tersebut rugi dan dituntut untuk memberikan solusi agar toko tersebut tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu kita melakukan tata arsip. Jadi kan setiap transaksi kalau di bagian akunting kan harus ada bukti. Nah, si bukti tersebut itu kita arsip, disimpan, disusun sebanyak yang transaksi yang terjadi. Jadi Keren. Iya, pressure juga banyak itu kayaknya. Iya, jadi selama program itu harus mampu menyelesaikan 4 proyek itu agar bisa dikonversi ke 20 SS. Berarti itu per kelompok juga Teh sama kayak Teh Miranda. Oh, Kebetulan sendiri-sendiri. iya, kalau Oh my God. di PT Sumber Alvaria Trijaya itu kan cabangnya Banyak. ada banyak, ada 32 cabang. Mm-mm. Jadi di setiap cabang itu hanya menempatkan satu mahasiswa peserta magang di satu bagian.
Jadi seperti di cabang Bandung 1 itu hanya ada 2 peserta magang, satu di bagian akunting dan ada satu lagi di bagian marketing. Jadi nggak ada double mahasiswa di satu bagian yang sama karena takutnya mungkin kita tidak efektif dalam mengerjakan proyek itu sendiri. Keren sih. Sendirian ya. Sendirian di tempat baru. Waduh. Bener nggak kebayang sih itu. BTW kan teh tadi ada 20 SKS yang dikonversi. Berarti Iya. teteh nggak kuliah dong? Enggak, kalau bagian Enak kampus banget. mereka tuh beda dari FHCI. Jadi saya tuh nggak kuliah seperti Miranda. Jadi benar-benar dituntut fokus untuk mengerjakan proyek yang telah diberikan pihak mitra untuk nanti diserahkan penilaiannya itu ke pihak Kemendikbud yang nantinya nilai tersebut akan diberikan kepada pihak universitas. Enak banget dong. Enak tapi agak pusing juga Bil. Kalau misalkan enaknya kita nggak kuliah. gagal proyek, gagal Iya, konversi. gagal konversi. Iya. Berarti emang harus Betul. sungguh-sungguh Passionnya ya. sih. Udah dapat apa namanya? Bukan kepercayaan sih, apa sih namanya, kesempatan. Iya, Berarti harus di Iya. Pressure-nya sih. Nah kalau teteh itu gimana? Kan teteh tadi sambil kuliah. Hmm. Cara Aduh, buat itu pusing ngebagi juga sih. waktunya tuh gimana sih? Kan kebetulan juga aku kan waktu itu kuliah online ya, dan kebetulan juga magangnya online. Iya. Jadi kalau di PT Kereta Api Indonesia tuh karena kita sepenuhnya online, jadi magangnya itu online kan, bingung. online. Nah terus jadi kita cuman present absen pagi sama absen sore. Nah kalau misalkan pembimbingnya itu kalau lagi free gitu, kita tuh dikasih pengarahan gitu, dikasih pemaparan materi dari divisinya itu kan. Kayak aku waktu itu sama pembimbing aku suka dikasih pemaparan materi kan, dari pemaparan materi tentang kereta api gitu kan. Nah, sehingga nanti kita tuh dikasih tugas-tugas ngeanalisis apa yang bisa kita analisis. Waktu itu aku disuruhnya ngeanalisis tentang aplikasi yang dipunya sama KAI, yang itu KAI Akses. Jadi aku tugasnya tuh ngeanalisis aplikasi KAI Aplikasi Akses tersebut. itu. Unikom sih. Iya. Nggak akan jauh dari teknologi. Teknologi bener. Dipergunakan Pasti sih. keuniformannya. Iya. Menggunakan ke Unikomnya. Betul. Aduh. Aku ini teh kepo sama proses pas teteh daftar tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kan kayak tadi yang udah disebutin sama Nabil kan, itu Banyak dari banget. 300 bla 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 gitu. Terus Iya. yang keterima cuma 5 orang, 15 15 orang. Kayak, orang. itu berarti proses untuk masuk, maksudnya untuk keterima dan pendaftarannya tuh kan seleksinya bener-bener ini banget kan. Aku kepo kayak teteh apakah mau ngasih apa sih bumbu-bumbu magic gitu di dalam tidak bisa keterima ya gitu. Pakai kan. susuk sini biar keterima gitu. Iya. Sama dulu. Kalau dari kampus Merdeka sendiri kan pasti udah pada tahu ada webnya. Jadi kita buat akun di web kampus Merdeka. Ya. Di situ kan kita bisa lihat program apa aja yang lagi buka pendaftaran. Nah, di situ setelah kita bikin akun ada profil untuk pelengkapan dokumen, pelengkapan data dan lain-lain. Nah, pertama itu kita lengkapin dulu semuanya. Nah, habis itu kan kita bisa pilih dan lihat program apa aja yang lagi dibuka. Waktu itu memang waktu itu bareng ya, magang sama studi independen itu program dibukanya bareng. Cuman aku emang lebih pengennya di magang, jadi benar-benar fokus daftar ke magang. Jadi ketika kita pilih menu untuk daftar magang, itu tuh otomatis muncul list-list perusahaan yang membuka lowongan magang. Nah, di situ aku search aja bagian akunting karena emang aku jurusan akunting. Nah, di situ prosesnya proses daftar. Nanti kita tuh udah daftar, statusnya jadi sudah daftar. Nah, habis itu tuh setiap perusahaan beda tahapan seleksinya. Jadi gimana perusahaannya. Dan enaknya di kampus Merdeka itu kita bisa tentukan perusahaan apa yang emang kita mau gitu kan. Milih sendiri. Iya, milih sendiri. Mungkin kalau FHCI kan itu di match up gitu kan, mana perusahaan yang sedang membutuhkan. Kalau yang magang itu memang perusahaannya dulu yang daftar menjadi mitra di Kemendikbud. Kemudian mahasiswanya yang nyari kita mau di bagian apa, perusahaan apa.
Jadi kebetulan waktu itu sempat milih beberapa perusahaan, udah upload CV juga, dan kebetulan memang mengikuti beberapa tahapan seleksi di beberapa perusahaan. Jadi ada perusahaan yang setelah lolos seleksi dokumen itu ada seleksi psikotes, terus ada seleksi kompetensi dasar, interview dan sebagainya. Jadi interview juga ada interview user, ada interview HR gitu. Jadi segimana perusahaannya sih tahapan Banyak sih. seleksinya. Iya banyak. Pantesan susah. Berarti keren. Sekali lagi bilang keren karena kayak aduh aku gak kebayang gitu di wawancara, di interview gitu ternyata deg-degan gak? Deg-degan sih Pasti. pasti. Jelas. Ya, tapi apa yang ditanyakan, apa yang diteskan itu kan tentang diri kita sendiri. Jadi tentang kemampuan kita sendiri, tentang apa yang telah kita cantumkan di CV atau apapun itu, kayak ya udah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Jadi di CV kita udah kemukakan diri kita seperti apa, ya udah kita tanggung jawab nanti di pas interview. BTW Teh kan tadi banyak banget kan tahapan-tahapannya. Iya. Nah, kira-kira yang Teteh persiapin tuh apa aja? Semuanya sih, bikin CV juga mungkin ya perlu diperhatikan buat teman-teman yang lainnya kalau mau ikut atau mau melamar pekerjaan. Ya, jadi dengarkan, kita itu buat CV itu harus memperhatikan CV itu ditunjukkan untuk melamar bagian apa, karena setiap bagian pasti memiliki kualifikasi yang berbeda. Nah, selain itu kita juga harus tahu CV itu untuk bagian kita itu bagusnya model CV-nya kayak gimana, karena kan ada CV ATS dan ada CV kreatif. Iya. Nah, kalau misalkan memungkinkan kita tahu perusahaan tersebut pakai sistem CV-nya screening atau tidak, ya kita lebih cari aman sih yang ATS. Iya, biar nanti kebaca sama sistem pembaca CV di perusahaannya kayak gitu. CV, pembuatan CV nggak boleh asal-asalan, dan interview pun untuk perkenalan diri malah hanya sekedar perkenalan diri pun itu dipersiapkan. Jadi untuk interview sama perusahaan itu nggak cukup perkenalkan nama saya bla 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 dari ini, nggak cukup. Jadi kayak lebih perkenalan, terus abis gitu apa ya, Branding gitu. iya branding kita apa. Jadi semuanya sih harus dipersiapkan. Apalagi kita tuh kayak dapat door prize ketika dapat email perusahaan itu, tiba-tiba Iya, ada pasti. link tes. Kita nggak tahu perusahaan mana aja, tesnya apa aja. Iya. Jadi ya setiap dapat email harus siap aja ngisi. Berarti Teteh pas waktu kampus Merdeka itu daftarnya nggak cuma di Alfamart itu, tapi di beberapa perusahaan Ya, juga. sempat daftar di beberapa perusahaan dan ya mengikuti beberapa tes di perusahaan tersebut. Wah. Jadi kayak gitu, cuman ya waktu itu udah dinyatakan diterima di Alfamart, jadi ya udah tidak melanjutkan tahapan seleksi di perusahaan yang lain. Teh Berarti emang Miranda nih susah. gimana? Aku kepo soalnya kayak aku juga pengen gitu di KAI. Kalau aku apa sih tadi itu apa? Prosesnya kayak gimana sama prosesnya. persiapannya tuh apa aja? Prosesnya ya, waktu itu kan aku tuh dapat info dari Instagramnya CDC. Oh, Instagramnya CDC. Tuh guys, follow. Iya. Emang banyak info-info magang di situ. Yang bermanfaat. Nah, jadi aku dapat informasi dari situ kan. Setelah itu aku daftar. Kalau daftarnya tuh nggak terlalu ribet kayak MBKM ya. Jadi kita daftar, terus kita tuh disuruh ngisi tentang jati diri kita aja sih, tentang diri kita juga. Itu tuh setelah itu kita nunggu aja hasilnya. Tinggal nunggu aja. Tapi Teteh masukin apa sih misalnya yang tadi kata aku bumbu-bumbu magic gitu gak sih? Soalnya kan tadi aku dengar Teteh tinggal masukin terus apa sih dapat email juga berarti ya? Kalau itu sih bukan dari email, aku tuh dari kampus. Informasi keterima apa enggaknya dari kampus, bukan dari Berarti email. Teteh udah tahu CDC dari waktu itu ya, udah lama. Ini kan dari Instagram Teh ya. Dari Instagram. Nah, berarti infonya ada di CDC ya?
di CDC. Ke CDC masuknya yang keterima tuh. Jadi bedanya kalau FHCI itu yang mendaftar ke platformnya itu dari CDC. Kalau MBKM baik CDC baik kampus maupun mahasiswanya dia daftar juga di platform MBKM. Itu bedanya. Gitu. Dan kalau FHCI ada sistem itu match itu. Jadi mahasiswa nggak bisa milih dia ikut apa, tapi nanti dia berdasarkan lokasi dia berada. Kalau FHCI seperti jadi misalnya Meli di Bandung ya akan keterimanya di daerah-daerah Bandung gitu. Tapi kalau Meli ada di Miranda ada di Bekasi misalnya ya akan diterimanya di daerah Bekasi gitu. Bedanya itu. Kalau MBKM yang seperti Meli bilang kan dia bisa milih perusahaannya apa, posisinya apa. Kalau FHCI tidak, dia dipilih semua perusahaan. Tapi dipilih sama perusahaan sesuai dengan prodi dan jurusan yang dia kuasai gitu kan. Kadang-kadang suka ada ditanya ya jurusannya apa gitu, konsentrasi jurusannya. Jadi walaupun manajemen dia lebih kemana gitu. Nah, kalau mungkin Meli waktu itu masukinnya pemasaran kali ya, konsentrasi jurusannya ya Miranda balik namanya M gitu, paling gitu aja sih bedanya. Dan tambahan untuk yang sekarang itu mulai tahun ini FHCI sudah bisa dikonversikan. Zamannya Miranda belum. Soalnya tetap dari 2020 2021 kan. Iya. Berarti yang sekarang Yang ya sekarang 2021 2022. Ya, dari pokoknya yang batch 2 tahun ini dia sudah mulai dikonversikan gitu. Itu deh. Sok, silakan dilanjutkan. Saya Terima kasih Miranda. Tante. Barusan suara Teh Irma ya, sekretariat CDC. Dan nanti kalian akan ketemu kan. Pasti. Pasti suara doang ya. Di akhir jadi. Nah ya itu yang bedanya FHCI sama MBKM. Jadi perusahaan tuh yang nyari mahasiswanya gitu, bukan mahasiswanya yang nyari perusahaan. kayak gitu. Jadi aku udah ditempatin di bagian mananya gitu. Berarti emang setiap program magang pun kualifikasinya berbeda-beda gitu. Pasti. Kayak yang mereka carinya apa, berarti program magangnya tuh ini gitu. Kalau program magang ini mereka tuh nyarinya apa gitu, kayak sistemnya tuh beda-beda. Terus kita nanti magang gimana ya? Oh iya, tambahan. Jadi kalau FHCI itu dia lebih terfokus ke BUMN. Jadi kayak mulai KAI, terus Bio Farma, pokoknya yang berbau BUMN udah pasti itu mah udah pasti di bawah naungannya FHCI. Kalau MBKM dia match, jadi ada BUMN juga, ada juga yang swasta. Makanya Meli dapatnya Alfamart itu dia swasta. Tapi kita juga ada Bio Farma juga ikut kalau nggak salah ya di MBKM ada nggak sih? Ada. Kalau yang BUMN-nya apa kira-kira? BPJS. Oh, itu BPJS Pegadaian gitu kan. Gitu. Bedanya itu. Tapi kalau FHCI nggak akan saya belum ada mendengar FHCI memasukkan perusahaan swasta di program magangnya. Karena emang naungannya pun BUMN. Iya, FHCI itu termasuk dari BUMN gitu. Sama sih SKS-nya rencananya sih 20 juga. 20 juga. Nah, tapi itu tergantung dari seberapa banyak yang bisa dikonversikan. Jadi buat note juga nggak semuanya harus 20 SKS. Jadi ada beberapa SKS yang memang harus wajib diambil ya dia diambil. Jadi misalkan yang untuk magangnya dia 18, yang sisanya dia harus benar-benar tetap ke kampus kayak yang Miranda lakukan. Miranda hybrid, dia masih ya magang ya yang ngampus gitu. Aku tuh waktu pas aku magang emang belum dikonversi ya Be ya. Jadi masih magang iya dan kuliah juga harus iya. Karena magang kita dulu cuma 3 bulan ya jatahnya kan cuma 3 bulan gitu. Terus karena 6 bulan FHCI memang mintanya 6 bulan ada boleh kurang. Jadi ya kita waktu itu juga bilang ya kamu bagi-bagi waktunya ya pintar kuncinya sih itu. Tapi mungkin benar kata Meli, kata Miranda bahwa yang bumbu magicnya itu adalah kesesuaian pada saat memasukkan data diri sendiri. Jadi jangan sampai ngambilnya prodinya sastra Inggris tapi kualifikasinya skill yang ditampilkannya itu kemungkinan yang membuat banyak berguguran lah itu para pejuang pendaftar itu. Jadi kalau perbedaan realnya banget sih itu, jadi FHCI dia wajib didaftarkan oleh kampus dan di sini diwakili sama CDC.
kalau MBKM mahasiswanya melamar sendiri, tapi batch 2 ini kan kita mulai batch 2 ya, sekarang ada batch 2, nanti batch 3 juga ada per awal Februari. Itu mahasiswa yang ngedaftar dia harus daftar dulu ke link yang dibikin kampus. Setelah dapat surat rekomendasi, dia baru memasukkan lamaran yang melalui platformnya MBKM. Baru setelah diterima dia akan dapat surat rekomendasi lagi dari prodi. Jadi surat rekomendasinya ada 2 gitu. Jadi bedanya itu karena yang dari batch 1 kemarin kan agak kesulitan ya kita untuk koordinasinya dosen pembimbingnya siapa gitu. Kalau KKJ kan dosen pembimbing udah jelas dari kampus kan dikasih ya, maksudnya udah prodi gitulah, udah pasti. Jadi prodinya MN ya dosen pembimbingnya MN. Tapi kalau di MBKM kan nggak bisa. Kalau misalnya dia prodinya akuntansi, mungkin saja dosen pembimbingnya tuh tidak akuntansi karena dibebaskan. MBKM itu membebaskan gimana aturannya untuk yang urusan kayak gitu, gimana aturannya perguruan tinggi. Lanjut, silakan. Jadi poin-poin pentingnya sudah. Tidak. Saya mah suaranya aja, suara desa-desa gimana? Aduh, tahan. Oke, kita lanjut. Jadi emang setiap magang pun beda-beda gitu tata caranya. Dan itu sih yang bikin kita pusing nanti kita magang mau gimana. Ya agak kebayang sih aku. Ya, tapi intinya yang paling penting tuh dari ketika kita nge-apply, kita Ya, harus betul. tahu posisi kita apa dan kualifikasi diri kita juga apa. Iya, harus sesuai dengan apa yang kita punya. sesuai betul. diri. Yes. Nah, pokoknya kalian untuk teman-teman dan akang teteh di sini kalau misalkan emang pengen nyari tahu tentang magang-magang bisa follow IG-nya CDC. Di situ Iya. banyak banget info-info, atau Banget. kalian datang aja ke kampus Dago. Dago. Di kampus Dago pokoknya kalian masuk aja, sebelah kanan ada ruang divisi bimbingan konseling karir. Ya. Panjang, Bu. Kita free konsul. Free Juga. konsul. Ya kan? Atau bermasalah misalnya resah bulanan menghadapi dunia kerja bisa masuk ke Betul sekali. tapi tidak menerima resah bulanan karena putus pacaran. Iya. Ya, Itu pokoknya beda intinya topik. tentang karir dan masa depan. Coba ditanyain dua narasumber kita ini dia bisa apa ketika apa sih masuk mengenai itu recordingnya gimana, masakan dia Nah, ya. Nah, punya diri sendiri gimana. Itu sih yang emang enaknya dari tadi. ada uangnya teh? Pasti Nah, lah. kita dikasih uang saku. Wah, berapa? Aduh. Spill nanti di belakang teh. Iya aja gitu kan kita jadi tahu gitu Jadi masuk semangat kemana ya. ya. Kan kalau ada ini mah beda cerita. Beda maaf ya saudara-saudara anak orang. Yang dicari bukan pengalaman dia mah. Kehidupan teh. Mulai Nah, dari kira-kira kayak gimana tuh, Teh? Miranda dulu Iya, deh. waktu pas magang tuh kayak gimana? Apa aja yang teteh rasain? Pertama magang tuh deg-degan ya, karena kan Masuk dunia baru. sebelumnya juga kan sebelum aku daftar juga konsul dulu kan, karena FHC ini belum Konversi. konversi dulu belum konversi, jadi kayak harus membagi waktu kan. Jadi waktu itu takut kuliah tiba-tiba offline, terus magang juga tiba-tiba offline, jadi takut waktu pas pertama itu. Tapi setelah dijalanin dan aku tuh nanya sama Ibu Irma katanya kalau ada apa-apa tuh cerita aja sama ibu kan. Jadi itu yang bikin tuh Sweet banget. yang bikin agak tenang dan berani gitu kan buat ambil. Saat dijalanin ya aku bisa kuliah, bisa magang juga, dan semuanya tuh karena online jadi emang bisa lebih mudah gitu. Dan sama juga dari pihak kantornya tuh nggak bikin mempersulit kita gitu loh, kayak harus ke kantor harus mengutamakan ke perusahaan gitu. Enggak sih, cuman kalau misalkan aku ada kelas asal izin aja gitu, benar-benar tuh pihak perusahaan kayak mengizinkan gitu. Justru malah pihak perusahaan tuh kayak ya udah kelas dulu aja. Terus kalau aku bilang, Bu, Miranda nggak bisa absen ya pagi ini karena ada UTS,
semangat ya Mir, utasnya digituin gitu loh. Jadi Berarti baik-baik banget pimpinannya semuanya. sangat Iya. apa sih, mementingkan pendidikan juga. Iya selalu Iya, sih. iyalah. Iya. Ya iyalah kan namanya juga magang, Mbak. Asal kitanya bisa, jadi kan bisa bagi waktu itu kan. Tetap kalau misalkan sesudah kita ujian, kita harus video call gitu sama pembimbingnya untuk apa ya, Konsultasi. dokumentasi Oh, iya. gitu. Soalnya kan mereka juga harus laporin kan ke pihak. Sananya. Nah, kalau yang Teh di Meli. swasta gimana? Iya. Apa ya, lebih kerasanya tuh kalau dunia kerja ternyata apa yang kita kerjain itu kan tanggung jawabnya tuh bukan hanya buat diri sendiri. Kalau selama mahasiswa apa yang kita lakuin buat diri sendiri, kita males nilai jelek ya itu ditanggung sama diri Konsekuensi. sendiri. Iya. Sedangkan apa yang kita kerjain di dunia kerja itu nggak bisa asal-asalan karena harus benar-benar ditanggung jawab ke atasan, terus ke perusahaan. Apalagi kan Alfamart ada franchise Yap. ke pihak franchisee, jadi lebih ke bebannya itu lebih gede banget Itu. ketika melakukan sesuatu. Jadi cukup agak apa ya, agak capek di awal karena ngerasa beban banget waktu dulu. Jadi belum bisa santai karena mikirnya tuh kayak, karena waktu dulu pas belajar itu pernah ada kesalahan kan. Waktu itu salah bikin laporan, terus kayak ngerasa wah aku salah gitu, ngerasa gak enak ke atasan gitu kan, soalnya aku ngerjainnya masih salah. Itu kayak masih beban. Mungkin itu nggak akan dirasain sama mahasiswa yang misalkan ulangan nggak belajar juga kan, itu nanti keterima sama diri sendiri, nilai jelek ya nilai kita sendiri. Sedangkan kalau kerja itu nggak bisa kayak gitu, kita harus benar-benar ngelakuin yang terbaik buat perusahaan yang kita apa ya, Lamar. iya. Habis itu apa ya, lumayan adaptasinya tuh lumayan cukup berat ya, soalnya Soalnya perbedaan. langsung datang ke tempat ya. Iya, kalau aku aku nggak online, jadi Berarti ketemu sama karyawan-karyawan iya lain karya juga. lain, jadi benar-benar dikasih satu meja, digabung sama staff officer yang lain di situ. Dan ya lumayan karena mungkin perbedaan umurnya juga yang cukup jauh ya. benar. Pasti. Ya jadi ngerasa sebenarnya baik-baik di sana. Cuma aku ngerasa iya aku anak magang, kayak anak bawang gitu ya. Pas awal-awal jadi minder atau kayak ngerasa takut gitu kan, segan, soalnya ibu bapaknya tuh udah apa ya, Senior. iya udah pada senior. Tapi ternyata mereka baik-baik, setelah dijalanin udah beberapa lama malah ya mereka tuh sama aja, gak ada bedanya. Temen seumuran kita sama yang di kantor tuh ternyata sama aja. Jadi kalau kalau kerja tuh bener-bener harus, kita tuh nggak bisa sendiri ya, harus bener-bener ngelibatin orang, harus berani nanya, harus jangan diem aja gitu. Justru kita tuh iya, jadi kita tuh ya jadi justru kita harus nanyain ke diri kita sendiri, kalau misalkan setelah ikut program magang ini kita nggak ada perubahan, kita itu ngerasa berarti nggak nyampe gitu loh tujuan dari si program magang yang diadakan sama Kemendikbud itu. Justru makanya dari itu kita tuh kayak keluar dari zona nyaman kita sendiri. Jadi kita yang tadinya nggak mau misalkan kerja sama orang, kita belajar kerja sama. Terus kalau anak magang tuh kebanyakan ngerasa dirinya magang karena kebanyakan magang di perusahaan itu kayak seolah-olah tuh gak punya project sama tanggung jawab sendiri kan, kayak ngerjain yang disuruh aja. Iya. Sedangkan kampus mereka tuh punya project sendiri, jadi benar-benar kita punya tanggung jawab sendiri. Nah setelah project kita mungkin selesai di hari itu, kita tuh jangan diem aja, tapi kayak nyamperin officer atau staff lain, kayak minta ajarin, ya terus minta Bu ada yang bisa saya bantu atau gimana. Oh berarti di awal apa sih teteh magang di Alfamart itu nggak ada yang kayak tadi teh Miranda yang apa sih, ada pelajaran apa namanya, dikasih pemaparan, iya bimbingan dulu gitu ya? Ada. Oh, Jadi ada. 2 minggu sebelum kita turun ke kantornya kita tuh ada online untuk pembekalan. Nah habis gitu, tapi pembekalan secara umum aja, secara umum perusahaan. Nah, untuk lebih ke bagiannya itu setelah kita ditempatkan datang ke kantornya masing-masing. Kita dikasih waktu 1 bulan untuk proses belajar di bagian kita masing-masing gitu. Dan di sana juga kita kan dikasih mentor.
dan mentornya juga selalu siap sih, kapanpun kita mau mentoring. Butuh, ya. Iya, dia bisa sama-sama punya mentor. Dan kalau di Alfamart sendiri itu selain kita kerja itu ada training-trainingnya juga. Iya, jadi Kayak gimana tuh teh? waktu itu ada training project management. Jadi kita tuh perusahaan tuh nyediain satu training biar kita tuh tahu cara ngerjain project itu gimana. Soalnya kan kita kampus Merdeka itu punya project masing-masing. Ya. Nah, jadi pihak perusahaan sendiri itu memang sengaja mengadakan untuk para peserta MBKM. Jadi ya selain kita ngerjain project, kita kerja, kita juga ditambah kelas training untuk mengupgrade soft skill dan hard skill kita. Kalau gitu. Iya. Ngomong-ngomong dengan soft skill dan hard skill, Oh, teman-teman. berarti dari Teh Miranda dan Teh Meli itu Iya. dari magang ini mendapatkan skill baru juga dong ya? Kalian kira-kira benefit apa aja sih yang Iya. teteh dapetin dari magang ini? Wah, banyak sih. Kalau benefitnya mungkin nggak bisa apa ya, kalau disebutin satu-satu kadang lupa, tapi kerasa gitu loh. Iya, Mungkin iya. bisa disebutin tapi kerasa aja gitu, kepake sama diri sendiri. Kalau hard skillnya mungkin karena aku bagian accounting lebih ke Excel, jadi ya Oh iya benar. penggunaan Excelnya lebih. Kalau di kampus biasanya cuman buat untuk tugas ya cuman gitu-gitu aja. Ya kan dunia kerja kan beda lagi. Lebih rumit ya. Iya, lebih kayak lebih mengerti sekarang fungsi-fungsi Excel gitu, karena menyangkut pekerjaan kita sendiri gitu. Kalau soft skillnya apa ya? Komunikasi mungkin ya. Teamwork. Iya, teamworknya itu sih yang paling kerasa. Soalnya mungkin kalau jadi mahasiswa itu sebenarnya independen. iya, kita mau individualis juga bisa kan. Iya. Kalau Benar, mahasiswa, kalau kerja tuh nggak bisa. Jadi lebih Kerkom Teteh juga yang Miranda. ngerjain sendiri. Kamu tidak melihat aku? oh kita sekelompok ya? Oh iya maaf. Iya. Teteh. Kalau aku kan beda ya, karena dia offline jadi emang terjun gitu kan ke lapangan. Jadi dia bisa ngerti sama apa namanya, Setiap kerjaannya. gitu. Kalau aku kan emang selama 6 bulan itu aku full online gitu Oh, kan. nggak pernah datang sama sekali. Nggak pernah. Jadi waktu itu kan waktu aku magang tuh lagi ininya Pandemi. oh iya, Iya. pandemi. Tahun 2020, 2021 ya. Jadi kalau setiap ke kantor tuh harus punya ini PCR. Wow. Harus itu kalau ke kantor Mahal harus di punya ongkos ya. jadi daripada itu kan mahal kan, jadi semua peserta magang emang online gitu. Kalau hard skill yang boleh yang aku dapat dari sama aku magang itu, karena aku selama aku magang tuh tugasnya kan cuman analisis ya. Jadi aku kayak lebih, kalau di kampus kan nggak begitu, di kampus kita kan kerja kelompok kayak gitu kan. Nah, kalau di tempat magang kan kita dikasih tahu juga salahnya gitu. Analisisnya tuh lebih detail lah gitu. Dan kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan tugas kita itu. Jadi kalau dikasih tugas tuh kita tuh presentasi. Jadi apa yang udah kamu dapat selama nganalisis kayak gitu kan. Jadi Jadi kayak aku ngejelasin lagi ya, ngelaporin lagi. ngelaporin lagi. Kalau soft skillnya ya ini apa ya, kita bisa lebih bertanggung jawab kali ya sama tugas kita gitu kan. Terus komunikasi sama hubungan kali ya, Hubungan dengan antar kita apa sih personal gitu. antara Individu, kita dengan individu. Iya, relasinya. hubungan kita dengan pembimbing kita kan. Banyak sih ya. Iya, Banyak, banyak banget banget sih. sih pasti benefit yang bakal didapetin dari program magang tuh. Benar-benar. Oh sama ini teh, tadi kan teteh ngebahas tentang kayak Excel, terus banyak hal lainnya. Nah kira-kira tuh ada nggak sih kayak matkul Unikom yang dulu tuh teteh tuh kayak ya ini mah nanti nggak akan aku Nggak pakai, akan, iya. tapi ketika magang tuh malah dipakai teh. Iya tuh benar-benar. Ada nggak? Kayak misalnya kalau Excel rumus ini kayak aku nanti nggak akan pakai rumus ini gitu. Kalau apa nih? Ya. Di pemasaran tuh dulu belajar strategi. Iya, strategi gitu kan bisnis. Nah, ternyata di magang itu aku ini apa sih harus bisa nganalisis strategi. Jadi kan ini nih
pas kuliah nih belajar ini tapi pas dikasih ini kayak lupa lagi gitu. Serem ya. Nanti kita gimana? Sebenarnya teori-teori yang magang teori-teori kuliah tuh kepake juga di magang, Dapat jadi ya? jangan sampai lah ketinggalan. Jangan sampai lupa. Kalau Eli gimana? Kayaknya pakai semua deh. Kebetulan kan Excel itu sebenarnya ada matkul komputer aplikasi akuntansi kan. Excel kita udah belajar di situ, cuman nggak sedalam yang ya, jadi cuman ya gitu perkenalan aja gitu Excelnya. Ternyata kan kerja beda lagi gitu kan. Soalnya kalau untuk kuliah mungkin ngolah datanya tuh cuman sebatas tugas itu cuman dikit kan. Beda lagi ketika kita di dunia kerja, data yang perlu kita olahnya banyak, jadi membutuhkan fungsi atau rumus di Excel yang lebih rumit. Iya, jadi belajarnya tuh di situ. Dan karena kebetulan emang sesuai jalur jurusan, aku dari jurusan akuntansi ke bagian akunting, jadi kepake semua kayaknya. Pasti. Iya, jadi Definisi learning by training. Ya. Keren ya sekarang. Keren ya sekarang. Nah, nih Teh. Terakhir nih, pesan untuk mahasiswa. Sama apa aja sih kira-kira yang perlu kita persiapin? Boleh dari Teteh? Pesan untuk mahasiswa yang ikut Yang mau magang. yang mau magang, persiapin diri ya, terutama supaya bisa kan menjalaninnya, dan harus bisa bagi-bagi waktu sih. Itu pasti sih harus memanage waktu ya Teh. Manage waktunya harus benar. Iya, jangan tidurnya lama. Kayak siapa? Jangan nongkrong sih parah. Nah itu Nabil ngedrakor sih ya. itu sih kayak apa ya, racun mahasiswa tuh itu Teh. Kalau di online sekarang kan. Nonton udah itu Netflix sekarang. Kita nyebut merek. Itulah. Kalau dari Teh Meli, Pesan dari aku sih buat teman-teman yang lain, walaupun kita lagi pandemi, itu tuh jangan dijadiin alasan kita ngelakuin kegiatan yang bermanfaat loh. Jadi kegiatan itu tuh kalau kalian tahu itu akan berguna banget. Jadi misalkan waktu pandemi kemarin itu mungkin ada beberapa orang yang memilih kuliah aja udah ribet gitu, kuliah online, udah ngerasa apa sih kayak kuliah online itu ribet. Akhirnya mereka tuh nggak prepare ke kegiatan yang lain. Nah, Aku tersindir. banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan online itu tuh bermanfaat. Kayak waktu itu baru aja kemarin selesai di September itu ada relawan pajak. Nah, kita anak akuntansi, anak manajemen ada juga yang ikut dari Unikom jadi relawan pajak. Nah, si relawan pajak ini bisa aja hal yang membuat itu tuh aku dilirik sama perusahaan yang menerima aku gitu. Dengan keeksistensian aku jadi relawan pajak dan apa yang aku dapetin dari kegiatan relawan pajak itu tuh bisa menjadikan hal yang ngebuat perusahaan-perusahaan tuh ngelirik aku gitu. Jadi jangan berhenti ngelakuin kegiatan-kegiatan positif lainnya selain kuliah walaupun masa pandemi. Emang kita tuh harus nyiapin semuanya itu lebih ke diri sendiri aja, jangan ngikutin orang, jangan nunggu orang gitu. Kayak jangan lihat orang lain bersenang-senang, kita juga pengen ikut bersenang-senang gitu. Jadi diri sendiri lah ya. Iya. Biar bener sih. Yourself. Amel. Meli. Oh Meli. Aku Amel siapa ya? Oke, dan itu adalah pertanyaan terakhir Teh untuk hari ini. Terima kasih banget udah mau kasih datang, banget. udah mau sharing-sharing sama kita. Sebentar banget ya. Iya, gak kerasa kan? Iya, gak kerasa. Aku dari tadi dulu Tanya lagi dong. oh ini dia Teh, aku tanya kan bukan mau congkak ya. Kan aku kan bisa dibilang ikut beberapa organisasi. Apakah itu di magang tuh terlirik kan kalau orang yang aktif di organisasi gitu? Mempengaruhi gitu ya. Kalau menurut aku itu apa tadi mempengaruhi. Kayak aku tuh juga pernah ikut BEM kan. Jadi di apa tuh namanya waktu pas daftar yang RKJ ini kan kayak ikut organisasi enggak kayak gitu loh. Jadi
Dan kalau kita emang anak organisasi kan komunikatif ya orangnya. Iya, iya. Terus Iya. emang biasa biasa handle project terus ini lagi kan biasa ini dia energi kan kesana iya. kesini. Terus dia udah terbiasa kayak gitu ngebagi waktu kan antara apa namanya organisasi sama kuliahnya Iya. kan. Mm-mm. Kalau kata aku itu bisa. Pasti bakal dilirik ya. Iya, ada. Oke. Emang organisasi juga secara tidak langsung kayaknya berpengaruh dengan dengan ketertarikan perusahaan itu sendiri untuk nge-hire si pelamar. Soalnya banyak itu kan di setiap lamaran itu kan ada kualifikasi. Nah, hampir beberapa perusahaan itu mengadakan kualifikasi itu ada pengalaman berorganisasi salah satunya. Jadi emang itu bisa menjadi nilai jual diri kalian sendiri gitu. Jadi ya selain organisasi, pokoknya tambahin lagi kegiatan-kegiatan aktif yang lainnya. Kayak volunteer Iya, misalnya volunteer. ya tadi. Iya. Kepanitiaan Benar. Iya. dan lain-lain. Kan kalau panitia kan banyaknya di organisasi. Iya. Iya, benar. Jadi Itu Ikut aja. organisasi apalagi kan Unikom ya banyak banget Iya, organisasinya ya. lumayan banget. Jadi kita tinggal milih aja kan. Iya. Dan Memanfaatkan. semuanya juga ini loh bisa kita rasain. Iya benar. Iya, jadi benar-benar apa yang kita udah lakuin itu kerasa banget setelah kita ngejalanin kegiatan yang kita alami sekarang. Bener. Nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Iya. Iya. Kalau kita nanam positif, Iya. menghasilkan juga positif Positif, ya. benar-benar. Kalau portofolio teh, misalnya kan aku sekarang tuh lagi insecure ya gara-gara portofolio aku masih kosong. Ya, maksudnya aku belum terlalu menghasilkan apa-apa lah gitu di semester 5 ini. Jadi kayak Tuntutan sedangkan sebentar lagi sedangkan sebentar lagi udah mau semester 6, which is nanti kan kita mau magang dan lain-lain kan. Apakah nanti portofolio tuh diminta juga atau enggak tuh teh? Kayaknya tergantung bagian. Ya, Oh. tergantung bagian yang kita lamar. Mm-mm. Ada yang memang mengharuskan portofolio, ada juga yang ada satu lagi sih pesan buat anak Unikom ya. Tuh. Boleh. Dengar. Anak Unikom jangan insecure ya karena kita unit swasta gitu. Ternyata memang unit kita itu masih sebanding dengan universitas-universitas lainnya gitu. Jadi jangan ngerasa kayaknya susah deh, kita kan universitas swasta gitu. Jadi jangan ada pikiran ke sana karena kakak-kakak kalian yang sekarang sedang menjalani itu bisa. Benar. Jadi untuk adik-adik udah dibukain pintu nih sama kakak-kakak, jadi lanjutkan Terima ya. kasih sama Iya. Berarti bukan gimana universitasnya atau tempat kalian belajarnya, tapi Iya. gimana kalian kitanya Iya, sebagai benar. mahasiswa. Iya. Kayak di Unikom juga kan udah ada kampus Merdeka, Iya, benar. FHCI, sama aja kayak kampus ini kan negeri. Negeri lain. Iya. Kayak aku di FHCI kan gabungnya juga sama kampus-kampus Iya. negeri. Mm-mm. Jadi jangan minder gitu Iya, sama. Lagian Unikom tidak sejelek itu kok. Iya. Brandingnya bagus. Terkenal juga loh Iya, Unikom. terkenal juga. Kita kan anak multitasking. Sampai masuk radio Sukabumi loh. Ada iklannya ke radio Sukabumi. Tuh. Kayak di Sukabumi tuh aku ngedengerinnya pas lagi ngedengerin radio ada iklan universitas. Kayak waduh. Langsung terpanggil gitu Iya. ya. Itu gitu. Kayak universitas tercinta gitu. Cinta banget. Nah, Iya. oke, kayaknya udah dicukupkan aja kali ya. Udah gak ada yang mau ditanya lagi. Dari aku cukup. Dari aku sih cukup sih. Sebenarnya banyak cuma ya udah. Nanti kita tanya-tanyanya di belakang aja, di belakang Iya, layar. benar. Tanya-tanya yang lebih sensitif. Pokoknya makasih banget buat Teteh mau Thank you share banget. kayak Ya, gimana makasih juga magangnya ya. biar kita, Kita yang agak juga lebih tercerahkan tahu. ini sekarang. Terima kasih banget. Terus teman-teman juga jangan lupa buat follow sama subscribe YouTube kita, jangan lupa like and comment, follow Instagram kita. CDC Kan kan Center Unikom. Lupa dia. Iya, maaf Pak, maaf. Pokoknya nanti kita bakal taruh linknya di description box. Pokoknya jangan lupa buat nyalain loncengnya biar kalian selalu Selalu. dapat notif ketika kita update. Dan masih banyak banget program yang belum
belum kita muncul nih. perdana nih, Ini ya. karena ini masih perdana di IMAU dan masih banyak banget program-program dari CDC Open Voice ini nantinya bakal di-up gitu. Yap, Jadi tungguin betul. aja pokoknya. Kalau Oke, gitu, sekian dari kami. Terima kasih untuk teteh-teteh Iya. yang sudah bersedia. Terima kasih. Kita wawancara, bukan wawancara sih, ngobrol ya. Teh. ngobrol sharing. Iya. Kita Oke. pamit, aku Nabila. Aku Fatika. Bye bye.